Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus siyami lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rekan dan rekanita, pengurus pimpinan cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Kota Cilegon, para ustadz dan ustadzah, para kiai, para ulama, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia yang kami muliakan. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Wilip Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat sehat walafiat kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini, kita masih diberikan kenikmatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya sampai kepada kita selaku umatnya, dan mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan syafaat dari beliau hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Wilip Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, izinkan kami untuk memberikan kultum tentang 4 makna berkah dalam Islam. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Wilip Online yang berbahagia. Di bulan Ramadan ini, keberkahan Allah itu dilimpahkan kepada kita semua. Hidup itu gak perlu kaya. Urusan rezeki, mau kaya, mau miskin, Allah yang ngatur. Oleh sebab itu, kita diajarkan dalam sebuah doa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang di Indonesia salah kaprah menjadi doa mau makan. Padahal ini mah bukan doa untuk cari rezeki. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Wahai Allah, berkahilah seluruh rezeki yang kau berikan kepada kami dan jauhilah kami dari siksa api neraka. Berkah itu penting. Apa itu berkah? Ada 4 makna berkah dalam Islam. Yang pertama, siapa saja orang yang melakukan suatu perbuatan, melakukan amal soleh, dan dia merasa sangat bahagia, maka sesungguhnya itulah berkah. Tetapi sebaliknya, apabila seorang itu melakukan suatu perbuatan amal soleh, hatinya tidak bahagia, berarti di situ terdapat tanda-tanda tidak berkah. Yang kedua, bahagia itu bukan hanya kita yang merasakan, tetapi orang di sekitar kita juga merasakan bahagia. Dan yang ketiga, kita merasa mendapat manfaat dari perbuatan yang telah kita lakukan tersebut. Yang keempat, orang di sekitar kita juga merasakan manfaat dari perbuatan yang kita lakukan tersebut. Jadi, kita happy, orang lain juga happy. Kita manfaat, orang lain juga manfaat. Inilah yang dijelaskan di dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 60. Allah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Shadaqallahul adzim. Yang artinya tidak ada suatu kebaikan yang kita lakukan kecuali dibalas oleh Allah dengan kebaikan pula. Oleh karena itu kita harus sering melakukan kebaikan. Kita harus sering melakukan amal-amalan soleh. Rasulullah juga mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia lain. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Wilip Online yang berbahagia. Di dalam bulan suci Ramadan ini terdapat banyak keberkahan-keberkahan di mana-mana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, di dalam sahur itu jangan ditinggalkan. Di dalam sahur itu ada keberkahannya. Apa itu berkah? Simpel saja. Kita bahagia, orang lain pun ikut bahagia. Dan kita manfaat, orang lain pun ikut manfaat. Itulah sesungguhnya, sebetulnya keberkahan yang harus kita cari. Karena apa? Karena dengan keberkahan itu, semua urusan kita menjadi lempeng. Semua urusan kita menjadi lancar, menjadi ringan. Kenapa ringan? Karena kita melakukannya dengan bahagia. Imam Ghazali juga mengatakan, apalah arti luka itu? Kalau luka itu mendatangkan kebahagiaan. Benar gak? Apalah arti kita lapar-lapar, haus-haus di bulan Ramadan itu kita puasa, jikalau lapar dan haus itu mendatangkan kebahagiaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa orang yang berpuasa itu mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika ia waktu berbuka puasa. Dan yang kedua, kebahagiaan ketika nanti ia akan bertemu dengan Allah di akhirat kelak. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Wilip Online yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, di dalam bulan suci Ramadan ini, perbanyaklah kita melakukan kebajikan-kebajikan. Perbanyaklah kita melakukan amalan-amalan soleh. Karena apa? Karena kita mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tidak bisa melakukan seperti sholat sunnah, tarawih sebanyak 23 rakaat. Kemudian kita setiap malam harus bangun sholat tahajud. Setiap malam kita harus bangun untuk makan sahur. Setiap hari kita harus tadarus, membaca Al-Quran. Semua itu tidak bisa kita lakukan. Kenapa? Karena di dalam bulan ini, kata Rasulullah, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar. Dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat. Dan setan-setan dibelenggu. Jika kita melihat di bulan Ramadan ini masih ada orang yang melakukan maksiat, jangan menyalahkan setan. Tetapi itu adalah hawa nafsu kita. Oleh karena itu, Allah membelenggu setan-setan. Dan tugas kita adalah membelenggu hawa nafsu kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita berpuasa yang benar. Itulah sesungguhnya
kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mendekatkan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan ini. Dan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan keberkahan dan kebahagiaan di dunia wal akhirah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.